Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, Yesus. Ya, berjumpa lagi dengan Kakak Melsi dengan Kakak Melda. Nah, adik-adik, hari ini kita memasuki minggu kedua Advent. Minggu kedua Advent memiliki arti kesetiaan dan cinta. Kita diingatkan untuk selalu setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Mari kita berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan "Oh Datanglah Immanuel". Paskah Kristus, yes! Adik-adik, kita masuk dalam program dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita menyanyi dari pulau dan benua. Terdengar
akan bertanya sama adik-adik, tahu tidak artinya Advent? Ada yang tahu apa ya artinya Advent itu? Kakak Mercy tahu? Advent? Apa ya itu? Aku nggak tahu Kakak Melda. Ya, ternyata Kakak Mercy tidak tahu artinya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu ya artinya Advent itu apa. Advent dalam gereja Kristen adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent diambil dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Nah, ada yang tahu tema Natal kita tahun ini? Kalau itu mah aku tahu Kakak. Apa yuk? Tema Natal kita tahun ini yaitu Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ya, benar sekali. Adik-adik, tema Natal kita tahun ini adalah Immanuel. Adik-adik, kalau Kakak bilang Maskot Kristus, adik-adik harus ngapain? Berdiri. Oh, mantap. Maskot Kristus. Yes! Kita menyanyi Immanuel. Telah lahir seorang bayi di Bethlehem tanah Yudea, dibungkus dengan kain lapis, dibaringkan dalam palungan. Namanya Yesus Kristus, penebus dosa manusia. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Dialah Yesus Sang Juru Selamat. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari sambut kelahirannya. Gloria in excelsis Deo. Telah lahir seorang bayi di Bethlehem tanah Yudea, dibungkus dengan kain lapis, dibaringkan dalam palungan. Namanya Yesus Kristus, penebus dosa manusia. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Dialah Yesus Sang Juru Selamat. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari sambut kelahirannya. Gloria in excelsis Deo. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Dialah Yesus Sang Juru Selamat. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari sambut kelahirannya. Gloria in excelsis Deo. Nah, adik-adik, pembacaan Mazmur kita pada minggu ini dari Mazmur 97 ayat yang 11. Firman Tuhan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar dengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih
Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi, "Ya Tuhan, pengharapan kami." Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita duduk yang rapi ya. Di Israel ada seorang imam, namanya Zakaria, dan istrinya bernama Elisabeth. Mereka itu sudah tua dan tidak punya anak. Suatu hari, Zakaria pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem untuk melakukan tugasnya sebagai imam di situ. Di rumah Tuhan di Yerusalem, orang-orang pergi ke situ untuk berdoa kepada Allah. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Mereka berdoa dan bernyanyi untuk memuji Dia. Para imam melakukan tugasnya secara bergantian. Kali ini, Zakaria mendapat giliran melayani di rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia membakar kemenyan di atas meja persembahan. Asap kemenyan itu mengepul ke atas. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di ruangan itu. Zakaria pun kaget dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Zakaria. Allah akan memenuhi permintaanmu. Engkau dan istrimu akan mendapatkan anak laki-laki. Engkau harus menamai dia Yohanes. Dia akan menjadi nabi penting." "Bagaimana mungkin?" tanya Zakaria kepada malaikat. "Istriku kan dan aku sudah sangat tua." Tetapi malaikat itu berkata, "Engkau tidak percaya. Nah, mulai sekarang engkau tidak bisa berbicara sampai saatnya anakmu lahir. Dan dia pasti lahir karena Allah mengatakannya." Sementara itu, orang-orang berdiri di luar. Mereka menunggu Zakaria. Mereka heran sekali karena ia lama sekali ada di dalam rumah Tuhan. Akhirnya, Zakaria pun keluar. Ia memberkati orang-orang, tapi hanya menggerak-gerakkan tangannya karena ia sudah tidak bisa bicara. Setelah tugasnya di rumah Tuhan selesai, Zakaria pun pulang ke rumahnya. Dia tidak bisa menceritakan kepada Elisabeth apa yang telah terjadi. Sebab itu, ia menulis berita ini. "Malaikat Tuhan berkata kepadaku bahwa ia akan mendapatkan anak laki-laki dan dia harus dinamai Yohanes." Elisabeth pun menjadi senang sekali. "Tuhan sungguh mengasihiku. Dia sudah menolongku," katanya. Beberapa saat kemudian Elisabeth pun mengandung. Nah, adik-adik, Zakaria dan Elisabeth ini rajin berdoa untuk meminta seorang anak. Ternyata di masa tua mereka Tuhan menjawab doa-doa mereka. Adik-adik perlu ingat ya, Tuhan
pasti menjawab doa-doa kita. Jawaban Tuhan terhadap doa kita itu ada 3, yaitu ya, nanti, dan tidak. Semua jawaban Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Tuhan telah menjawab doa Zakaria dan Elisabet pada waktu yang tepat. Bagi Zakaria mungkin itu terlambat, tetapi bagi Tuhan itulah waktu yang paling terbaik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan siap menerima jawaban doa dari Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, untuk bahan cerita kita terdapat dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Bahan bacaan kita terdapat dari Lukas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Berbunyi, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita diingatkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 44 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita dijalankan, kita bernyanyi, terima kasih ya Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan suatu mujizat, walaupun itu sangat mustahil bagi kami. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati sehingga persembahan yang telah kami berikan dapat kami pakai untuk kemuliaan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan
menyambut hari kedatangan Tuhan. Mampukan kami untuk mempersiapkan diri kami bahwa Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Perbaharui hati kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka masing-masing dan dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan selalu Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan dapat merawat kami anak-anak yang boleh Kau gerakkan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami dalam kehidupan mereka masing-masing, baik dalam pertumbuhan, bangku sekolah, maupun dalam masa bermain mereka Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam penasihat-Mu, Engkau yang akan menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Ini menjadi doa kami, sempurnakan doa kami Bapak, yang seperti doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kalau kakak bilang maskot Kristus, adik-adik harus ngapain? berdiri. Oh, mantap. Maskot Kristus? Yes! Kita menyanyi Immanuel.
Tuhan, Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita bernyanyi dan memandang suara dari seberang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.